ayo tumbuh bareng bersama Telkom dengan resources yang Telkom punya in terms of teknologi, in terms of knowledge dan seterusnya gitu ya. Halo viewers Tanya Bosku Telkometra, selamat datang di episode ke-6 bersama saya, Prama Saleh Haryo Utomo, Direktur Utama Telkometra sejak bulan Juli tahun ini. Kita akan kedatangan tamu dan saya akan menjadi hostnya, yaitu Bapak Edi Wicara, Direktur Enterprise Business Telkom Group, yang biasa kami sapa dengan Chief EW. Selamat siang, Chief. Siang. Saya manggilnya bro aja ya. Siap. Oke, ada beberapa, ini adalah episode yang ke-6 Chief ya. Kalau kita meninjau flashback balik, Chief melihat seperti apa nih tahun 2021 khususnya dari kacamata enterprise business? Iya, thank you bro. Jadi ini teman-teman yang lagi aktif melototin kita gitu ya. Ini menarik, 2021 ini kalau kita lihat sebenarnya tidak dimulai 2021 gitu, which is semua ngalamin COVID masih berlangsung. Sehingga bagi kita, mungkin sebagian kita ngerasain semua gitu ya, sebagian besar kita ngerasain dampak dari pandemi yang sedang ada. Jadi kalau saya menyebutnya ini, at least ada 3 area bro. Satu, ini tahun yang nggak mudah, ini tough tahun 2021 ini, kita mewarnain itu gitu ya. Yang kedua, kita juga sedang menyiapkan ini, jadi menyiapkan harapan ke depan. Dan yang ketiga tentunya bagaimana kita juga menyiapkan saat harapan ini terjadi, nanti kita udah pada masa take off. Ya, jadi kalau bisa disimpulkan dalam 3 kata yang singkat aja. Yang pertama tadi, tough. Kita kondisi yang tough gitu, terus kita build hope, bagaimana hope. kita menyiapkan harapan ke depan, building hope ini. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita nanti take off. Ready to take off ya. Sebenarnya sama nih yang kami rasakan di Telkometra. Jadi saat ini kami kan merasa sedang dalam fase fixing the fundamentals itu ya. Yeah. Dan itu memang toughness-nya kerasa banget, Cik. Betapa kita memang harus memperbaiki corporate governance di Telkometra dan juga tentu secara keseluruhan di enterprise. Kemudian building hope nih, setelah semua penataan berjalan, udah kelihatan at the end of the tunnel itu ada cahaya gitu ya. Sehingga ini memang meng-create hope untuk semua insan, khususnya di Telkom Group ya, lebih khusus lagi di Direktorat Enterprise Business. Dan akhirnya tentu ready to take off ke depannya. Itu juga kami siapkan Chief di Telkometra, kami menyiapkan beberapa program-program yang breakthrough untuk siap memasuki fase berikutnya, yaitu investing the future. Oke. Berikutnya kalau mungkin kalau kita lihat lagi kaitannya dengan pandemi, Chief. Apa yang membuat Telkom itu masih memiliki value dan yakin bahwa kita bisa mengatasi pandemi dan maju lagi ke depan? Katanya kalau sudah nyentuh bottomnya tinggal naik aja kan, Chief ya. Ini kira-kira apa nih dari sisi enterprise dan juga Telkom Group secara umum deh, Chief? Iya, jadi pandemi ini seperti yang sempat kita sampaikan tadi, bahwa setiap orang nggak milih nih, semua kena dampak. Yeah. Tapi sebenarnya bagaimana si company ini, internal ini yang harus bisa membaca dalam kondisi apapun untuk dia tadi menuju sampai dengan ujungnya take off gitu ya. Nah, saya melihatnya Telkom sudah punya fundamental yang sebagian ini sudah tersedia dari sebelumnya. Yeah. Which is itu kalau kita lihat apa? Infrastruktur. Jadi internal capability di Telkom yang kebetulan aja kita ini beruntung begitu punya company yang udah sehat, infrastrukturnya ini mungkin di the biggest internet provider di Indonesia lah, kira-kira begitu ya. Coveragenya kita ini baik secara fisik melalui fiber optik, kita punya juga mobile business in term of grupnya Telkom, dan juga kita punya satelit yang coveragenya cukup kuat di Indonesia. Sehingga ini membawa, pandemi nggak bisa kita bekerja cepat begitu dalam kondisi yang tidak mudah tadi, tapi kita masih punya harapan ke depan karena kita punya keunggulan. Keunggulan yang lain apa? Karakteristik dan juga culture kerja di kita. Kita lihat nih, kalau di enterprise itu berapa? Kita punya 7.500-an orang karyawan totalnya, baik di divisi maupun di subsidiary,
Yang dari 7.500-an itu, more than 60% itu youth. Yang menurut saya dengan youth karyawan ini, employee ini spiritnya akan berdampak. Tinggal senior leadernya ini membawakan nuansa-nuansa yang bagus ke depan, saya yakin teman-teman ini akan lari ke depan. Itu satu kekuatan. Yang ketiga, jangan lupa juga, Telkom ini in term of financial resource-nya sedang bagus-bagusnya. Jadi kalau ada mungkin teman-teman familiar juga gitu ya, kita kenal debt equity ratio dan seterusnya. Yang parameter-parameter secara grup ini sedang bagus-bagusnya. Nah ini even pandemi situation nggak boleh nyerah. Makanya hajar terus, termasuk Metra di dalamnya gitu. Metra part of, ya mungkin second biggest subsidiary yang ada di Telkom Group ini gitu, dari sekian puluh subsidiary yang ada di Telkom. Gitu mungkin bro. Yang saya catat penting adalah youth tadi ya, milenial atau Gen Y atau Gen Z gitu ya. Itu jadi modal penting, modal dasar penting untuk loncatan ke depannya. Dan kalau kita lihat memang dari siapa sih yang bisa menghindari pandemi, semua akan terdampak tadi, statementnya Chief juga seperti itu. Tapi yang kalau bisa kita simpulkan, lesson apa yang paling bisa kita ambil dari pengalaman kita menghadapi pandemi hampir 2 tahun ini, Chief? Mungkin bisa share, Chief. Jadi bro, kalau bagi kita di dunia ICT dan telco ini, pandemi yang ditandain dengan batasan-batasan ketemu fisik, itu di sisi lain begitu ya, meskipun kita tentunya prihatin dengan kondisi ini, tapi kembali lagi, kondisi ini nggak bisa ngapa-ngapain kita. Semua orang kena, nggak milih. Tapi untungnya kita ini bergerak di teknologi. Sehingga ya teknologi yang kita gelut ini harus memberikan benefit lebih kepada siapapun yang kena pandemi. Salah satunya tentunya saat kita semua orang atau dominan orang bekerja dari rumah, which is butuh teknologi. Terus saat sekolah juga dari rumah, belanja sebagian dari rumah dikirim dengan delivery sistem dan seterusnya. Itu semua butuh teknologi. Sehingga momentum ini bagi telco begitu dan khususnya Telkom dan Enterprise, ya ini nggak bisa dilewatkan begitu aja. Meskipun kita paham. Ini Telkom juga kebetulan nih saya sampaikan juga nih, Telkom tidak terus mengambil benefit yang over. Artinya kita paham situasi semua sedang sulit lah. Sehingga beberapa itu juga kita berani memberikan compensate. Jadi kalau beberapa tahu, contoh di enterprise ini. Salah satu segmennya enterprise itu adalah small medium enterprise. Which is small medium enterprise ini jumlahnya cukup besar gitu ya. Kita punya lebih dari 330.000. Yang saya nyebutnya spiritnya menjadi growing together, which is ayolah bareng-bareng, jangan hanya kalau Telkom datang itu teman-teman tuh merasa Telkom mau bantu apa, tapi ayo tumbuh bareng bersama Telkom dengan resources yang Telkom punya in term of teknologi, in term of knowledge dan seterusnya gitu ya. Nah dari sana akhirnya ternyata dengan pandemi beberapa itu nggak bisa untuk sustain, nggak bisa untuk recovery dan seterusnya. Mau nggak mau kita harus punya model. Salah satu modelnya apa? Free beberapa saat. Nanti saat upaya portofolio atau bisnisnya teman-teman di UMKM tadi beranjak membaik begitu dengan kriteria tertentu, ya harus sadar dong, ayo kita bareng-bareng lagi dengan Telkom dengan pricing tertentu tadi dipenuhin lagi. Tapi di awal itu udah banyak yang kita lakukan. Termasuk bantuan-bantuan training dan seterusnya. Itu free. Gitu, Bro. Jadi sebenarnya di mana ada kesulitan sebenarnya ada kemudahan. Dan kebetulan di era pandemi ini Telkom sebenarnya mendapatkan blessing in disguise quote unquote begitu ya. Namun kita juga tidak tidak mengambil benefit sebesar-besarnya, tapi juga ikut membantu ya, mengentaskan masalah-masalah dan ikut berpartisipasi dengan harapan bisa grow together tadi, tumbuh bersama begitu ya. Jadi pandemi ini justru karena keterbatasan bergerak, jarak, dan waktu tadi justru membuat kita harus bertransformasi secara digital. Mungkin begitu ya, Chief ya. Dan ini kesempatan sebenarnya buat Telkom dan juga kepada bangsa ini untuk bertransformasi lebih cepat ke arah digital. Malah saya ada anekdot yang sering disebutkan bahwa the best CTO atau CDO
di dunia ini adalah sebenarnya COVID-19. Bahkan CEO tuh. CEO mungkin ya. Yang mendrive semua. Karena dulu tuh mau video conference saja, kita pengalaman Chief ya. Dulu waktu kita sama-sama di R&D ya, memperkenalkan video conference itu dari tahun 2000 berapa? 1995, sulit sekali. Sekarang tiba-tiba kita dipaksa oleh keadaan, boom, anywhere gitu. Mau ada podcast, mau ada YouTube ya, mau ada Instagram Live, di mana-mana terjadi. Baik, pertanyaan berikutnya Chief. Jadi kami punya banyak subsidiary tentunya yang mendukung CFUE terkait dengan bisnis CFUE, dan masing-masing perlu tumbuh bisnisnya ya. Dan kalau menurut Chief yang lihat, kira-kira apa yang harus dilakukan para subsidiary dari Telkommetra ini agar bisa tumbuh dengan baik begitu, kalau bisa di atas industri pasti titipannya seperti itu ya Chief ya. Tapi juga berkontribusi terhadap kebangkitan bangsa ini ya, yang mungkin sedang prihatin. Kira-kira gimana Chief? Mengkaitkan dua hal nih, bisnis sama yang nilai-nilai moralnya juga untuk kepentingan bangsa. Silakan Chief. Ya, beberapa gini, di enterprise itu kebetulan kalau di Telkom kita ditugasin yang paling banyak menjadi parenting, yang menjadi apa ya, bapak angkat yang paling banyak subsidiary-nya lah kira-kira itu. Memang sos paling besarnya dari Metra. Nah, sebagai entitas bisnis, sederhana aja, cita-citanya pasti ngomong bagaimana si anak-anak ini satu bisa mandiri. Yang kedua, dengan mandiri itu bisa tumbuh terus lah gitu. Dan setelah tumbuh terus mau ngapain lagi? Ya harus continuity gitu kan. Dia ya going concern lah, kira-kira jangan terus ini di tengah jalan berhenti. Hanya saat kita bicara long term yang tadi mengarah kepada going concern ini, ada tuh strategik yang harus ditempuh. Gitu. Nah, bagaimana strateginya kalau di enterprise? Dengan banyaknya subsidiary tadi, kita paham nih satu filosofi yang barangkali cukup familiar lah saya kira ya, yang juga sederhana. Kalau kita ingin semua, itu malah nggak dapat semua. Sehingga di manajemen kita harus punya nih namanya Pareto. Pareto itu balik lagi ujung-ujungnya harus bisnis. Diparetokan mana sih kira-kira yang berdampak paling besar. Atau profile gitu, kita profile seluruh grupnya Metra mungkin lebih dari, di grupnya CFUE Enterprise lebih dari 30-an subsidiary sampai dengan cucu cicit begitu ya. Saat kita join begitu di enterprise ini saya paretokan. Mana yang harus mendapatkan pay attention-nya lebih. Dan mana yang kira-kira bukan yang nggak di-touch, tapi less priority lah. Sehingga semua dapat priority dengan proporsi yang beda. Kenapa? Tadi energi kita terbatas, resource kita terbatas dan seterusnya. Saat kita cermat dan bisa mengarahkan resource kita kepada area-area yang memang berdampak signifikan kepada objektif bisnis tadi, nggak bisa dipungkirin itu. Itu nanti akan kebawa semua. Gitu. Dan itu so far, kalau kita ikutin perjalanan waktu ini beberapa indikatif keberhasilannya sudah mulai terlihat. Saya sederhana banget ngelihatnya, namanya bisnis itu tadi ya, selain profitabilitas maknanya apa? Profitnya harus ada dong pertumbuhannya. Dan dari yang kedua, compare juga dengan industrinya. Once itu kita meet dengan industri atau bahkan offer dari industri itu it's okay. Tapi itu juga harus dilihat, wajar nggak? Once kita terlalu over compare to industri, ada something wrong happen. Dan itu nggak bisa juga diterusin. Maknanya apa? Waktunya dong di-review, waktunya dong dicek. Kenapa kok kita sangat berbeda dengan online? Apa kehebatan kita? Emang pemain yang lain nggak akan masuk di area bisnis ini? Kan nggak juga. Nah itu yang di dalam bisnis nggak ada pilihan. Makanya ada evaluation management monitoring itu kayaknya hukumnya wajib, sehingga even ada yang weekly, monthly dan seterusnya itu harus dilakukan. Itu bro. Jadi intinya kalau kita unggul above the industry, kita juga harus tahu kenapa kita unggul gitu ya. Yes, bukan kebetulan. Tahu-tahu unggul kita nggak tahu gitu. Atau apalagi kita kalah dari industri, nggak tahu lagi penyebabnya kalah apa, itu paling celaka itu. Menarik nih Chief ya. Jadi sekarang ini Presiden juga udah menginstruksikan untuk
negara ini juga bertransformasi secara digital. Banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah, ya khususnya RI1, yang juga menyorot atau memberikan memfasilitasi hal-hal yang berbau transformasi digital. Salah satunya yang banyak diimplementasikan oleh pemerintah provinsi di level daerah adalah Smart City. Oke. Kira-kira gimana Chief melihat peran dari subsidiaries maupun Telkom sendiri dalam mengembangkan Smart City di Indonesia? Ya, ini menarik Bro Brahma. Jadi saat kita bicara sebenarnya sebelum masuk ke Smart City, yang itu adalah sebenarnya nickname dari nama besar digitalisasi sebenarnya. Digitalisasi itu sebenarnya adalah habit Bro. Itu transformasi habit, transformasi culture, yang ternyata dalam perjalanannya juga tidak mudah seperti kita mengucapkan, seperti kita obrolkan kayak gini. Karena apa? Saat kita mengubah culture itu, banyak existing condition itu yang harus kita identify sangat detail, sehingga nanti dalam perjalanannya juga harus diantisipasi. Sama persis dengan yang beberapa tanyakan selanjutnya. Bagaimana sih peran kita saat ada Smart City dan seterusnya. Bahkan nama Smart City ini adalah kalau saya sebut sebagai agregasi dari Smart Village. Kebayang. Banyak referensi di dunia sebenarnya, kalau kita contoh lah. Ini contoh kan yang udah sukses Bro ya. Ada Taobao, kalau teman-teman cek itu. Taobao. Nah, Taobao itu salah satu desa digital yang menurut saya pada zamannya, mungkin 1-2 tahun yang lalu, sangat sukses di era itu. Nah, bagaimana cara melihat indikasi suksesnya? Bahwa di desa itu, semua fasilitasnya kira-kira mendekatin digitalisasi lah. Sudah modelnya model digital, model menggampangkan cara kita hidup dan seterusnya. Dan termasuk kita cek transaksi yang ada di sana. Jadi di 2 tahunan yang lalu saya cukup detail ngecek karena waktu itu Telkom sedang menerapkan 1-2 tahun yang lalu ya, menerapkan yang digital village Bro. Ya. Tahu di Indonesia ini more than 72.000 mungkin desa yang ada di Indonesia nih. Saat itu kita sasar, kita pilih hanya 5 kriteria, bukan 5 desa, 5 kriteria. Kira-kira desa yang ada di pegunungan, desa yang dekat laut, desa yang memang penyangga kota, dan seterusnya. Ada 5 itu kita identifikasi karena apa? Ini nanti jadi mirroring. Kira-kira di Indonesia yang sekian puluh ribu tadi itu kita kelompokkan. Nah, kita trial, ini sebelum bicara Smart City tadi, digital, desa digital ini. Jadi di Digital Village tadi, bagaimana rakyat itu dengan uniqueness-nya masing-masing desa dengan kriteria yang ada tadi, yang ujungnya semua aktivitas hidupnya atau dominan atau mostly gitu ya, mostly aktivitas hidupnya itu dibantu oleh kecanggihan digital, Bro. Yang ternyata tadi referensi yang ada di China tadi, teman-teman, itu transaksi bulanannya saat itu ya mencapai kira-kira kalau dirupiahkan 2 miliaran rupiah. Dan tingkat kesejahteraannya rakyat di desa itu cukup mapan. Akhirnya kami nyoba waktu itu Bro Rama. Kita nyoba di beberapa desa tadi, kita coba lah. Saya bisa nyebut di daerah Pangandaran. Salah satu contohnya yang cukup lumayan, yang transaksinya terus berkembang. Transaksi itu begini, kalau di Pangandaran, bagaimana sih orang menjual ikan sampai dengan end usernya? Itu sudah ada app-nya. Terus bagaimana payment sistemnya? Kita lengkapin juga di app yang sama. Termasuk agak canggih itu. Kita pasang beberapa CCTV di area sana. Karena kebayang ya, yang namanya desa kan nggak hanya transaksi bisnis, sampai dengan keamanan, kependudukan, register penduduk, ada orang melahirkan, orang nikah dan sebagainya. Kita juga sempat ya, kelengkapannya itu ada semacam mini dashboard yang disiapin di situ. Ternyata yang paling menarik apa, Bro? Kalau biasanya di kita ini kan meresmiin banyak orang. Nanti saat operasional hilang semua. Bahkan maintain-nya nggak ada yang mampu. Nah, yang paling menarik yang ini saya berani declare gitu teman-teman, meskipun terus harus ada improvement ya. Itu kita ngajarin lokal expert. Jadi kalau di desa sana kita siapkan orang-orangnya untuk nantinya akan menjadi admin dan juga untuk troubleshooting-nya di sana. Karena kalau yang datang bukan orang situ, misalnya pendatang yang datang, dia mau berapa lama di sini? Padahal kita pinginnya ini menjadi habitnya di sana. Nah, sama juga di desa Kemuning yang ada di sekitar, kalau tadi Pangandaran itu percontohan yang dekat laut begitu, di pantai, desa Nelayan, itu ada di Jawa Barat. Di Jawa Tengah ada dekat Solo, di atas Solo sana, dekat perbatasan Jawa Timur ada Kemuning. Desa Kemuning juga sama, Bro.
Itu kita trial digital village, murni digital village yang support by Telkom, yang pada gilirannya tadi transaksi dan kehidupan bermasyarakat, kebetulan keunggulannya di sana salah satunya adalah desa wisata. Dan saat itu karena sudah pandemi, kita nggak berharap kok itu pendatang turismenya itu dari luar, enggak. Pendatangnya sekitar situ aja, dan itu bayarnya juga sangat minim, tapi kita bisa nge-track. Oh, itu kalau nggak salah tiket masuknya 5.000 atau berapa gitu ya. Itu per bulan transaksinya saat itu ya, itu udah sampai 800 jutaan per bulan. Dan kita juga bisa memprofile siapa sih yang selalu tiap Sabtu Minggu atau setiap piknik di sana. Setiap jam 7 malam siapa sih yang berkunjung di situ dan seterusnya lah. Berarti strateginya berangkat dari village dulu ya, justru terkecil. Village. Sehingga menuju ke sehingga agregasi dari itu tadilah terbentuk namanya Smart City. Atau tadi lah singkatnya ya kota yang digital. Memang harus kenapa tadi dari unit terkecil, Bro? Agar tadi ini bukan biar tidak semu. Sehingga ini asli yang ada di sana resource itu teragregasi dengan baik dan termonetize dengan baik yang ujungnya pada gilirannya kembali ke masyarakat di sana. Termasuk sebenarnya ada kakak kelasnya. Kakak kelasnya tentunya Smart Province. Smart Province ya. Ya mudah-mudahan bisa Smart Province. Tujuannya pasti untuk jadi Smart Nation. Omnya itu begitu di atas kakak. Baik, Chief. Menarik ya. Sekarang mungkin kita saatnya masuk ke prognosa atau harapan-harapan di tahun 2022. Tadi 2021 ada 3 kata nih. Sekarang kira-kira kalau 3 katanya untuk 2022 apa nih, Chief? Kalau kita ini di dunia bisnis gitu ya, atau ditugasin di area yang memang bisnis harus meng-create sesuatu yang nggak ada pilihan. Ya. Kalau mau satu kata sebenarnya adalah create value. Tapi value itu datang dari mana aja tentunya sama. Bisnis harus mendatangkan keuntungan, bisnis harus berkelanjutan gitu. Tapi value ini yang pada gilirannya harus muncul. Karena saat value itu muncul sebenarnya beberapa tidak sekedar single entity ini aja yang menikmatin. Ya. Tapi kebayang, supply chain yang melewatin bisnis ini dan termasuk environment sekitarnya akan menikmatinya. Sehingga saya ngajak nih teman-teman, ayo tetap bersemangat ngejar create value tadi, mengejar penyiapan untuk menuju satu value yang setiap company pasti beda. Setiap company punya strengthness yang lain-lain gitu, sehingga ya Telkom begitu harus muncul terus, Metra harus memunculkan itu sehingga pada gilirannya tadi bisa bermanfaat untuk banyak pihak. Value creation ya. Sip. Kalau menghadapi tahun 2022 ini kira-kira strategi besar dari enterprise apa, Chief, kalau bisa diterjemahkan? Jadi gini, Bro. Saya sih simpelnya tentunya sebagai unit bisnis gitu ya, departemen bisnis, kita akan meningkatkan market share kita. Jadi gambaran saja nih Bro Brahma dan teman-teman yang join dengan tema kita diskusi hari ini gitu ya. Tahun depan itu punya optimisme di mana market size Indonesia masih tumbuh sekitar 5%-an. Item khusus yang di ini ya, spesifik yang di enterprise ya, tumbuh 5%-an. Saya mencoba akan meningkatkan di enterprise-nya Telkom ini kira-kira tumbuh 6,6%. 6,6%. Dan dari 6,6% itu penguasaan marketnya kita tentunya juga tumbuh. Kita akan mengejar di sekitar angka 31%-an market share. Nah, upayanya apa? Pasti tadi semua energi, semua strategi program dan seterusnya harus bermuara ke sana. Itu, Bro. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya nih. Kalau tadi strateginya seperti itu udah disampaikan, mungkin yang paling penting yang ditanya oleh viewers kita, strategi SDM-nya atau human capital ya. Katanya kan people follow strategy begitu ya. Strategi follow business juga begitu. Kira-kira yang kaitannya dengan human capital management apa strateginya di enterprise? Ya, jadi saya sih pakai pendekatan begini, Bro. Saat kita semua mulai dari top level sampai dengan teman-teman level yang paling ujung begitu ya, itu bahwa kita sadar objektifnya apa ya, dan itu tersampaikan dengan baik. Terus ada juga tanda kutip kalau sebutan saya selalu gini,
sentuhan kepada setiap orang tim kita. Sentuhan tuh gini bro, ya sebenarnya kalau teori manajemen yang canggih ya kira-kira kalau memang salah ya dipanis begitulah, kira-kira berprestasi dikasihkan reward dan seterusnya. Nah, reward punishment ini harus balance. Baik. Dan yang paling penting strategi kalau di enterprise saya sederhana aja, fairness harus dikemukakan di depan. Dan jangan lupa nih, kita ini meskipun sebagai perusahaan industri masih banyak juga kadang informasi itu yang tidak sampai di ujung. Makanya itu yang harus dipastikan. Karena spirit yang bagus di level korporasi, ya, di level top leader, kalau nggak sampai di bawah bisa jadi mislead. Nah sehingga bro, sederhana tadi ya, sentuhan, fairness gitu ya. Fairness itu paling penting. Karena jangan sampai gini, teman-teman yang bagus dan punya spirit bagus, ya bagusnya dari bakalnya, modalnya udah bagus, ditambah spiritnya dari bagus, ternyata mendapatkan perlakuan yang sama dengan, mohon maaf nih, teman-teman yang kira-kira areanya nggak pas. Itu tugas manajemen harus bisa mendetek itu. Makanya beberapa sedikit gini, khusus di account management, karena di dunia bisnisnya di enterprise ini kan kita punya 900-an orang account management. Saya petakan persis itu, bagaimana kuadran gitu ya, saya kasih tanda di kuadran itu kelompok yang memang orang-orang yang kira-kira punya future, even saat ini dia masih di bawah. Atau sebagian lagi kelompok yang memang kita identifikasi, teman-teman yang memang dari targetnya dia tidak achieve lah kira-kira begitu. Tapi itu juga harus disentuh. Bahkan kalau saat ini tahun 2021 kami punya program coaching. Sampai ke basic kita tanya, kira-kira kalau bahasa kita kira-kira, lu tuh pengennya gimana sih? Ini lihat kinerjamu kayak gini. Dan ternyata bro, surprisingly begitu ya. Ada yang memang dia udah cukup lama stay di satu posisi atau bahkan di satu unit, satu tempat, di satu jabatan tertentu. Nah ini seperti tema pertama tadi yang saya bilang, kalau kita nggak building hope, karyawan itu udah malas. Tapi kalau kita sampaikan ini loh program, itu yang bisa menyentuh sampai dengan di bawah, setiap orang punya hope yang sama. Gitu. Itu bro, strateginya bro. Baik, menarik sekali Chief. Terima kasih nih sudah join. Mungkin ada pesan-pesan khusus gitu yang belum saya tanyakan yang mau disampaikan kepada viewers kita? Kalau saya gini, mungkin jargonnya di enterprise saja saya perkenalkan lebih luas gitu ya. Jadi kami di enterprise-nya Telkom ini yang jumlahnya tadi ada, kita punya 4 divisi di induk gitu ya. Divisi yang khusus nanganin government, yang nanganin corporate customer dan small enterprise, didukung oleh divisi yang memastikan solution, delivery dan juga assurance-nya sampai dengan customer dengan baik. Ditambah tadi sekian puluh subsidiary yang ada di enterprise. Nah, kondisi yang nggak mudah dan seterusnya, dinamika bisnis yang begitu cepat berubah ini, kita punya 3 jargon yang mungkin sudah 2 tahun ini menggema di enterprise yang saya pengen share juga di teman-teman viewer sore hari ini kita. Nah, apa itu? 1, dalam kondisi apapun, saya selalu nyebut, gak nyerah. Cari celah dong, cari cara agar energi kita terkumpul, gak nyerah. Yang kedua, ayo berubah. Message-nya ayo berubah itu apa sih? Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan besok hari, ya tentunya harus lebih baik dari hari ini. Dan seterusnya, sehingga continuous improvement ini di dalam area bisnis dengan lingkup yang kompleksitasnya sekelas Telkom dan enterprise begitu ya, itu akan terus dan terus lebih baik. Dan yang ketiga, karena kita bergerak di IT begitu, di ICT company, digital company, saya nyebutnya bring IT on. Jadi pada gilirannya enterprise ini mengantarkan dan mensupport Indonesia begitu secara umum untuk membawa IT ini on di semua level, di semua lini. Itu bro. Keren banget. Jadi nggak nyerah, ayo berubah, bring IT on. Keren. Baik, viewers, itu tadi kita sudah bincang-bincang dengan Chief EW, Direktur Enterprise Business Telkom Group. Sangat menarik yang kita diskusikan bagaimana 2021 dari kacamata Chief EW dan juga bagaimana challenge 2022 yang harus kita hadapi bersama dengan spirit tadi, nggak nyerah, ayo berubah,
bring IT on. Oke, untuk viewers jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Kita akan kembali menghadirkan episode-episode menarik. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Thank you, Chief. Siap, thank you bro.